saya meminta beliau menjadi ketua Lazisno ini, yaitu untuk menghemat overhead supaya tidak perlu ada budget dari Lazisno ini untuk ketuanya, karena Bani Hashim dan Bani Abdul Thalib ini haram menerima sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang saya hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang mulia Bapak Saiful Rahmat Basuki, yang saya hormati Ketua Basnas yang mulia Profesor Dr. Nur Ahmad, yang saya hormati jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama yang hadir, yang mulia Khatib Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Nurul Yakin, yang saya hormati jajaran Tanfidiyah, ada Wakil Ketua Umum Pak Amin Said Husni, jajaran Ketua ada Kiai Masyuri Malik, ada Pak Khairul Rasid, Pak Umar Syah, ada Wakil Sekjen Pak Nur Hidayat, Pak Faisal Saimima dan lain-lain. Alhamdulillah. Ada Pak Dirjen, saya tidak tahu Dirjen apa ini, pokoknya Dirjen aja, Kementerian Kesehatan, yang juga Ketua Tanfidiyah PBNU, Dr. Agus Zainal Arifin. Yang saya hormati Ketua Lazisno, Al-Habib Ad-Doktur Ali Hasan Al-Bahar. Apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnudzon bahwa beliau Bapak Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memang salah satu alasan saya meminta beliau menjadi ketua Lazisno ini, yaitu untuk menghemat overhead supaya tidak perlu ada budget dari Lazisno ini untuk ketuanya, karena Bani Hashim dan Bani Abdul Thalib ini haram menerima sedekah. Ya pokoknya khusnudonnya begitu. Kiai Abdullah bin Abdus Salam, beliau ini paman dari Kiai Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfuz, putra dari Kiai Abdus Salam Kajen. Suatu ketika ada orang sowan kepada beliau, orang kaya, membawa setumpuk uang sowan kepada Kiai Abdullah Salam. Dan kemudian beliau menyampaikan, ya ada salah omongnya orang ini. Dia katakan, nuwun sewu Kiai, ini sedekah saya untuk panjenengan, kata orang ini. Dengan menyerahkan setumpuk uang yang tidak sedikit. Kiai Abdul Salam kemudian mengatakan, oh jadi kamu menganggap saya ini fakir ya, katanya. Kiai Abdul Salam, enggak begitu, enggak Kiai, enggak, ini saya memang ingin bersedekah. Apa di kampungmu sudah enggak ada orang fakir? Oh, ada sudah semua ya.
Ini khusus saya sisihkan untuk panjenengan. Orang ini udah ketakutan karena tahu salah omong dia. Tapi lalu Ki Abdul Salam mengatakan, ya sudah, pokoknya ini untuk saya ya, tasarrufnya terserah saya ya, kata Ki Abdul Salam. Iya ya. Lalu ada santri-santri yang sedang lari-lari di halaman pondok itu dipanggil sama Ki Abdullah Salam. Sini. Datang salah satu, terus segepok uang itu tadi diberikan kepada santri tadi. Nih, bagi teman-temanmu. Wah, ramai itu. Ribut karena tiba-tiba ada pembagian uang tanpa harus mencoblos siapapun itu. Senang. Nah, uang sampean sudah membuat senang sekian banyak santri. Itu adalah cara Ki Abdullah Salam menolak pemberian. Kenapa? Karena beliau sendiri berhusnudzon bahwa beliau adalah dari Bani Hashim atau Bani Abdul Muttalib. Sehingga beliau tidak mau melanggar larangan menerima sedekah atau zakat. Ini memang soal husnudzon ini. Soal husnudzon. Dalam praktek husnudzon ini penting untuk yang bersangkutan. Supaya tidak melanggar larangan. Memang kalau memang berani terima resikonya gitu. Ya. Karena ada seorang kiai yang lain cerita ke saya, katanya ada orang datang ke saya, dia bilang katanya saya ini termasuk zuriyah Kanjeng Nabi dari silsilah yang ke-39 atau berapa gitu. Terus saya bilang enggak mungkin, enggak percaya saya. Loh enggak, ini saya punya catatannya, itu ngarang itu pasti, enggak mungkin enggak. Terus saya tanya, kenapa kok sampean nolak? Kan lumayan kalau sampean diakui sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi, saya bilang. Lumayan gimana, rugi saya. Rugi gimana? Loh kalau saya dzurriyyah saya tidak boleh terima zakat dan repot saya. Ada yang begitu. Ya ini untuk lah, sementara dalam muamalah ini sebetulnya yang yang relevan secara fikih ini ya paling-paling kepastian nasab itu sampai kakek atau kakek buyut lah maksimal. Yang relevan tuh. Selebihnya itu sebetulnya secara aplikasi fikihnya itu tidak relevan. Relevannya itu untuk apa? Untuk memastikan wali nikah itu yang supaya kalau ada yang nikah walinya jelas ya, nasabnya jelas tuh. Kalau di atas Mbah Buyut itu masa canggah jadi wali nikah kan tidak mungkin, jadi tidak perlu dicek sudah kalau sudah di atas. Nah, jadi alasan saya yang lain, saya meminta Habib Ali untuk menjadi ketua Lazisnu ini karena saya tahu bahwa sudah agak cukup lama, bertahun-tahun sebetulnya Habib Ali ini berfungsi sebagai diplomat swasta. Jadi nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang gaji, dia praktek diplomat sendirian gitu aja, itu bertahun-tahun begitu. Dan saya sendiri telah berpikir bahwa mengenai zakat, infak, sedekah ini kita perlu memperluas arena. Lebih-lebih dalam konteks globalisasi ini, sehingga kita butuh menjangkau arena engagement, arena hubungan
kerjasama, persinggungan yang lebih luas termasuk di arena internasional. Nah, itu yang saya harapkan menjadi peran yang bisa dilakukan dengan baik oleh Dr. Ali Hasan Al-Bahar ini karena reputasinya. Alhamdulillah kita bisa melihat bahwa di bawah kepemimpinan beliau, ya, saya kira tampak jelas sekali ya, on record bahwa engagement Lazisnu ini berkembang baik sekali secara internasional, alhamdulillah. Nah, tetapi Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, lebih dari soal ngambil zakatnya, lebih dari soal mengumpulkan zakat, infak dan sedekahnya, sebetulnya yang lebih penting dari amal zakat ini adalah tauzik dan tasarrufnya. Itu yang lebih penting. Apalagi sekarang ketika ada konstruksi baru tentang amil zakat ini. Kalau dulu kan amil zakat itu ya imam dan seluruh rakyat wajib taat kepada struktur yang ditetapkan oleh imam dalam soal zakat. Makanya kemudian ada bagian yang diperbolehkan untuk diambil buat kepentingan amil yang ditunjuk oleh pemerintah. Dulunya begitu. Tapi kita tahu bahwa kemudian sekarang konstruksi sosial politik, konstruksi kenegaraan telah berubah sedemikian rupa sehingga hal-hal yang menyangkut masalah keagamaan termasuk masalah zakat ini juga mengalami penyesuaian-penyesuaian. Di Mesir saja saya tidak tahu, mungkin tidak ada lagi satu badan amil zakat tunggal yang monolitik yang ditetapkan oleh pemerintah. Nyatanya Al-Azhar punya baitul zakah sendiri. Nah, maka ini sebetulnya harus kita pahami dan kita hayati lebih dalam. Dulu itu amil itu tanggung jawabnya enggak gitu-gitu amat, yang tanggung jawab imam. Wong amil cuma ditunjuk, diangkat oleh imam. Dan memang semua rakyat diwajibkan untuk menyerahkan zakat, ya, mereka yang memang sudah punya harta sesuai nisab, mencapai nisab, memang wajib menyerahkan kepada amil yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau tidak mau diperangi, kalau nggak mau dianggap bugot, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an kepada para tarikus zakah. Nah, sehingga ya amil ini sekedar menjalankan tugas dari imam. Nah, tapi sekarang ini amil itu nyari-nyari kerjaan sendiri. Kalau NU ini enggak membentuk Lazisnu, enggak ada tanggungan, udah. Enggak wajib juga. Siapa wajibkan NU bikin Lazisnu? Enggak ada. Kalau kita tidak membentuk lazis, enggak dosa. Karena sebetulnya enggak wajib. Jadi kalau kita membentuk lazisnu, itu kita nyari-nyari kerjaan sendiri. Kita bikin lazis. Nyari-nyari kerjaan sendiri itu berarti juga nyari-nyari tanggung jawab sendiri. Dan itu berarti tanggung jawabnya harus kita spikul sendiri. Tidak bisa kita buang badan kepada pihak lain. Ini
sebetulnya dalam perspektif ini masalah bahaya Al-Aziz ini. Bahaya menghadapi ya hisab Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Enggak wajib kok minta tanggung jawab sampean itu. Nah, maka kita berarti harus lebih berhati-hati dalam soal ini. Itu sebabnya saya katakan ya nyari tanggung jawab, tapi ya jangan ngoyo-ngoyo, nyari tanggung jawab kok ngoyo gitu. Ya. Ngoyo itu artinya kalau kita berkampanye supaya bisa mengumpulkan zakat, infak sebanyak-banyaknya, itu namanya nyari tambahan tanggung jawab secara ngoyo gitu. Ya boleh-boleh aja gitu ya. Ya manfaatnya kan paling cuma buat gaya-gayaan aja tuh itu. Kalau bisa dapat banyak gaya gitu ya. Padahal tanggung jawabnya berarti lebih besar. Maka lebih penting dari mengumpulkan itu soal tauzik dan tasarrufnya. Bagaimana kita membagi dan mentasarrufkan apa yang sudah terkumpul kepada kita. Lebih baik kita melakukan tauzik dan tasarruf secara kredibel, prudent, dengan pertanggungjawaban, dengan akuntabilitas yang sungguh-sungguh sempurna, baik di hadapan masyarakat, dan kemudian berdasarkan itu kemudian masyarakat terpanggil sendiri untuk menitipkan zakat, infak dan sedekahnya kepada kita daripada kita bujuk-bujuk orang ya. Sementara kita tidak terlebih dahulu membuat skema yang jelas mengenai tauzik dan tasarrufnya ya. Nah, Bapak sekalian saya hormati, itu tadi ayat yang dibaca oleh Qori ini Masya Allah. Idza qila lakum tafassahu fafsahu yafsahillahu lakum. Kiai Abdul Wahab Hasbullah pada tahun 1952 itu memerintahkan kepada NU, beliau sebagai Rais Am pada waktu itu, perintah beliau tafassahu. NU yang tadinya itu sebetulnya organisasi yang sangat eksklusif, organisasi ulama yang sangat eksklusif. Tidak gampang orang bisa daftar jadi anggota. Saya dapat cerita dari Kiai Muhid Muzadi, kakaknya Kiai Hashim Muzadi yang tertua, bahwa pada waktu beliau menjadi santri, beliau mondok di Tebuireng, beliau itu udah santri senior. Tangan kanannya Kiai Abdul Karim Hashim, santri senior. Semua urusan pesantren yang berada di bawah tanggung jawab Kiai Karim Hashim itu, Kiai Abdul Karim Hashim itu diserahkan operasinya kepada Kiai Muhid Muzadi. Tapi bahkan saat itu kata Kiai Muhid, beliau belum bisa menjadi anggota NU. Belum bisa. Belum diterima. Dan nggak boleh ikut rapat karena bukan anggota. Jadi kalau ada rapat beliau cuma nguping dari luar. Kenapa yang bisa jadi anggota ini kiai-kiai yang sudah disepakati oleh semua kiai-kiai yang lain bahwa memang punya kapasitas sebagai ulama yang muktabar, sebagai alim yang muktabar. Jadi sulit sekali. Ya. Walaupun kemudian jelas kelihatan mutu kepemimpinannya jelas sekali. Kita tahu yang ada di sana Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bisi Sansuri, Kiai Ridwan Abdullah, Kiai Maksum dan seterusnya. Ya. Ya. Tapi memang ketat sekali. Tapi di bawah kepemimpinan Kiai Abdul Wahab Hasbullah tahun 1952 beliau deklarasikan tafassuh, tafassahu.
maka NU dinyatakan sebagai partai politik, dan dengan begitu lalu secara instan yang tadinya ini organisasi ulama yang eksklusif menjadi organisasi massa yang luas sekali, karena tidak butuh prasyarat, pokoknya mau nyoblos gambar jagat ya NU dia itu. Sehingga NU yang tadinya menjadi organisasi yang sebetulnya dalam kenyataan itu lokal, tiba-tiba menjadi nasional dan memperoleh suara sampai 18% pada pemilu 1955. Ya. Yang tidak pernah bisa dicapai oleh partai manapun yang mengatasnamakan NU sampai sekarang, 18%. Ya. Ya. Dan memang jelas dan nyata janji Allah, yafsahillahu lakum. Sehingga perhubungan NU dengan berbagai pihak menjadi semakin luas. Kesempatan-kesempatan menjadi semakin luas sampai sekarang. Terakhir, saya sampaikan berulang-ulang, hasil survei terakhir tahun 2023 sudah 56,9% penduduk Indonesia mengaku NU. Ini betul-betul sudah yafsahillah lakum. Nah, dalam keadaan begini Bapak Ibu sekalian, kita butuh kelanjutan dari ayat ini. Wa idza qilan suzu fansuzu. Kalau sudah ada ifsah yang sampai begitu luasnya ini, ya kita perlu konsolidasi lagi. Ini yang kemudian diumumkan oleh PBNU sejak awal. Mari kita merapat kembali. Qilan suzu. Kita lakukan konsolidasi secara komprehensif. Sedemikian rupa supaya apa? Supaya terbentuk meritokrasi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu artinya terbentuk meritokrasi, sehingga orang yang kemudian mendapatkan kedudukan dan tanggung jawab itu memang persis didasarkan pada kapasitasnya masing-masing. Jadi orang mendapatkan kedudukan dan tanggung jawab tidak lagi keramat gandul lah pokoknya. Jadi memang dia punya kapasitas. Itu namanya meritokrasi. Sistem ini yang sedang kita bangun sekarang. Nah, maka kita lakukan konsolidasi komprehensif, mulai dari konsolidasi tentang tata laksana dan tata kelola, konsolidasi mengenai sumber daya, baik sumber daya aset maupun sumber daya manusia, dan konsolidasi agenda-agenda. Nah, sekarang ini yang saya minta kita lakukan bersama-sama. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sudah mensahkan belum lama ini akhir Juli yang lalu mengesahkan rencana strategis nasional Nahdlatul Ulama sampai dengan 3 tahun ke depan, 2024 sampai 2027. Sudah ada ini Renstra Nasional. Di situ ada agenda-agenda yang secara sistematis diformulasikan sedemikian rupa untuk bisa diimplementasikan. Nah, maka terkait dengan ini, Bapak Ibu sekalian, pertama, bahwa Renstra Nasional ini sekarang dalam proses untuk dijabarkan, di-breakdown menjadi rencana-rencana strategis di tingkat daerah. Apakah itu di tingkat provinsi, di tingkat PW, maupun di tingkat kabupaten kota atau di tingkat PC, di mana-mana. Ini sedang berlangsung. Nah, dalam konteks Rakernas Lazisnu ini, yang ingin saya minta kepada Lazisnu adalah untuk memikirkan skema tauzik dan tasarruf itu ya dalam kaitannya atau yang merujuk kepada
rencana strategis NU yang sudah disahkan itu. Ya. Supaya nanti kelihatan bahwa apa yang dilakukan oleh Al-Aziz ini mencerminkan rencana strategis nasional Nahdlatul Ulama itu. Ya. Nah dari situ akan kelihatan nanti akan muncul meritokrasi, ya, akan muncul realitas signifikansi NU, makna kehadiran NU di tengah-tengah masyarakat. Dan kalau itu bisa kita capai, maka ini para mitra yang hadir di sini ada dari BCA, mungkin dari bank-bank yang lain. Ya. Ini akan jadi lebih ngerti kalau kita bermitra dengan Al-Aziz NU itu kira-kira jadinya apa nanti gitu. Karena nanti di dalam registra itu yang ada itu bukan hanya tentang bentuk-bentuk kegiatan, tapi juga target tentang impact, tentang dampaknya apa. Bukan hanya soal inputnya, tapi outcome-nya apa. Apa yang ingin dicapai sebagai dampak realitas di tengah masyarakat. Nah ini semua ya sedang kita bangun model-model perumusannya, dan saya kira kesempatan Rakernas Al-Aziz NU ini merupakan kesempatan yang baik sekali. Ya, saya minta nanti Bib Ali bisa komunikasi intensif dengan Pak Amin Said Husni sebagai penanggung jawab utama soal ini. Ya. Nah, agar nanti skema rencana kerja dari Al-Aziz NU ini nanti memang sesuai. Ya. Sehingga Al-Aziz NU jadi koheren. Bukan hanya kohari, tapi koheren betul. Ya. Nah, hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah mengenai penggunaan platform digital. Ya. Ya, terima kasih dan saya ucapkan selamat kepada Al-Aziz NU telah berhasil mengembangkan platform digital yang reliable. Ya. Tapi ya perlu diketahui bahwa sekarang kita ini juga sedang membangun roadmap untuk konsolidasi penyatuan berbagai macam platform digital di lingkungan NU ini, ya, berdasarkan agenda untuk membangun ekosistem NU yang koheren. Di ekosistem NU itu kan isinya macam-macam, ya struktur NU, banom-banom, pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah, majelis-majelis taklim, itu ekosistem NU. Kita sekarang sedang membangun strategi untuk mengkonsolidasikan seluruh ekosistem ini menjadi ekosistem yang koheren. Nah, salah satu metodenya adalah dengan konsolidasi digital. Ya, maka nantinya ya akan ada proses integrasi dari platform-platform digital yang ada di dalam ekosistem NU ini, termasuk Al-Aziz NU, dan terutama saya kira nanti juga termasuk platform digital yang dimiliki oleh pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, ya, apalagi banom-banom, kita integrasikan menjadi satu semesta digital NU. Ya. Sehingga orang yang punya hajat, punya interest yang berbagai macam ini, mereka nanti tidak perlu mendownload macam-macam aplikasi yang berbeda-beda, tapi cukup satu aplikasi dan semua yang dia butuhkan akan ada di situ semuanya. Nanti insya Allah seperti ini kita sedang mulai. Ya. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan tuntas dalam waktu ya selambat-lambatnya 3 tahun ke depan, insya Allah. Nah, saya kira Pak Amin Said ini perlu didorong juga supaya penanggung jawab platform digital Al-Aziz NU ini mulai engage dan berkomunikasi dengan tim konsolidasi digital NU yang sudah kita bentuk. Bapak sekalian saya hormati, melihat partisipasi yang ada dalam Rakernas ini, sebagaimana yang dilaporkan oleh Bib Ali tadi,
Saya merasa berbesar hati, ya. Ini sangat istilahnya apa? Encouraging, ya. Sangat membesarkan hati dan membuat optimis bahwa Lazis ini nanti akan bisa berkembang dengan lebih baik. Ya. Dan saya ingatkan sekali lagi, berkembang lebih baik itu artinya tauzik dan tasarrufnya lebih akuntabel, lebih kredibel, dan lebih memiliki makna strategis yang sungguh-sungguh dirasakan oleh masyarakat. Selamat berrapat kerja, semoga menghasilkan manfaat-manfaat yang membawa berkah untuk Nahdlatul Ulama, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara, dan untuk kemanusiaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.